karena Kapol Ide telah mewadahi kreativitas tulis, dan kalau diginikan kan kemudian sebuah teks tertulis kemudian diwacanakan kembali dalam bentuk video menjadi hangat, karena adalah ada hal-hal yang tidak bisa dituliskan dalam teks tulis, itu menjadi poin penting sebetulnya. Nah, jadi film ini bisa memediasi itu. Begitu, Kang. Ya, lengkap, bagus. Jadi momentumnya tepat karena ini tuh semacam persamuhan ulang di dunia yang berbeda gitu ya. Tapi sebetulnya spiritnya sama karena ini mah kan hanya berbeda tools gitu. Jadi kita sepakati dulu, Bapak-bapak yang saya hormati. Yang pertama adalah pembuka nanti pas jam 8 pas atau ya berapa menit lagi ke depan. Kalau memang sudah lengkap kita bisa buka. Yang kedua, sambutan dulu dari yang punya hajat Kapol Ide. Jadi maksudnya ini apa dan bagaimana dan mengapa begitu loh. Nah, yang ketiga adalah presentasi dari tema kita kali ini adalah bedah opini Kang Erlan mengenai satu tulisannya, yaitu birokrasi kapankah netral. Jadi ini kita akan bedah opini kita. Kang Erlan 30 menit ke depan akan berbincang santai mengenai isu-isu yang berkembang, terkhusus yang berkembang di Timur dalam sebuah bingkai nama footnote speaker atau catatan para penulis atau bicara. Dan mudah-mudahan talk show ini bisa masuk kita semua. Telah hadir ini tim redaksi dari Kapol Ide, Kang Dudi RS. Kemudian telah hadir di sini, kebetulan ini adalah keynote speaker-nya, pembicara utamanya sebagai presenternya, karena satu opininya di Kapol Ide berjudul birokrasi kapankah netral, yang akan kita jadikan objek untuk kajian. Dan yang ketiga, telah hadir juga seorang doktor sosiolog. Selamat malam Kang Maulana Jana. Oke. Udah masuk. Udah masuk, suaranya mantap. Kemudian yang ketiga, selamat datang juga untuk sang peminat, pemerhati sosial politik plus klinik, orang menyebut dengan Ihya M. Kulon, yaitu Bung Ihya. Dan mudah-mudahan kita bisa menemukan satu benang merah bagaimana dari sebuah teks, yaitu opini Kang Erlan, bisa menjadi sebuah pemikiran bersama. Oke, setelah dibuka, maka acara berikutnya adalah sedikit gambaran dari Pemred Kapol Ide. Kami persilakan Kang Dudi untuk berbicara. Waktu hanya 3 menit mungkin ya. Ya, hatur nuhun. 3 menit cukup lah gitu. Persamuhan digital ini sebetulnya bukan hal baru bagi kita ya, karena sejak lama ini sudah kita jalani dan sudah kita hayati. Tempo hari konsentrasi kita di dunia teks gitu. Menulis, menuangkan gagasan ke dalam tulisan gitu. Nah, tempo hari juga kita sebetulnya sudah berbicara persoalan konvergensi. Jadi artinya selain teks berkembang ke visual dan lain-lain. Nah, saat ini sebetulnya momentum yang tepat untuk mempertajam itu. Menuangkan gagasan ke dalam teks, dan kita juga akan mengartikulasikannya secara verbal dan terbuka secara visual seperti ini gitu. Dan ini sebetulnya bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya imun kita gitu, untuk bergembira sebagai orang yang gelisah dengan pikiran-pikiran gitu kan. Ketika semuanya kita curahkan, nah itu akan menjadi
semacam obat. Jadi persambungan digital ini perdana dan semoga akan menjadi titik pancang awal kita untuk menjaga ritmanya ke depan. Begitu Bung Nijar. Untuk berikutnya, dan ini adalah sesi inti dari pertemuan kita, yaitu presentasi dari Kang Erlan. Beliau adalah dosen dari Universitas Galuh, 2 dan S3-nya ditempuh di UNAD, kemudian bis, dan selalu fokus pada kebijakan. Secara pribadi, membaca tulisan Kang Erlan ini selalu berpikir bahwa dengan kebijakan publik ini sebetulnya memanusiakan peraturan, kasarnya begitulah ya, peraturan kemudian menjadi sesuatu yang sangat manusiawi untuk kita lakukan. Baik, waktunya saya beri waktu 10 menit bagi Kang Erlan untuk mempresentasikan opini yang terbit di Pol ID di minggu ini. Ya, turun saya coba percepat. Turun Kang Nijar, Kang Dudi, ya, sama Kang Akang lah saya belajar tulis menulis nih. Apalagi Kang Dudi udah sejak lama gitu ya. Dan tak lupa juga Mbah Sri ya, dari Mbah Sri. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Ya, mudah-mudahan ini wasilah bagi kita semua ya, turunnya rahmat barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menyampaikan berkaitan ini Kang Nijar, terus terang saya sangat bahagia sekaligus kaget ya, tiba-tiba ada terima di grup seperti itu. Saya pikir ini sangat mencerdaskan, sangat meskipun saya agak kaget juga ini harus presentasi tanpa ada persiapan apapun, sehingga mohon maaf tidak bisa membuat tayangan PowerPoint-nya gitu ya. Cuma intinya gini, bahwa dikaitkan dengan concern saya di dalam bidang ilmu pemerintahan, dan ini kali kedua tulisan saya tentang birokrasi, di mana yang pertama pada saat itu diterbitkan oleh Kabar Priangan ya, edisi Selasa 6 Maret 2012, dan pada saat itu momennya bertepatan dengan Pilkada Kota Tasik. Dan kemarin itu tanggal 2 hari yang lalu ya, tanggal 30 September ya, dengan judul yang sama, Birokrasi Kapan Netral. Saya melihat bahwa ketika kontestasi apapun pilkada ini, maka di dalam tulisan saya disebut bahwa seringkali kita mendengar bahwa ketika musim pemilihan, apapun level kontestasinya, sering dikatakan bahwa itu musim birokrasi terbelah. Tentu lebih dekat lagi pada tingkat daerah, ya letaknya ada pada tingkat kabupaten kota. Saya kira banyak pemberitaan soal itu, banyak literatur juga yang menjelaskan soal itu. Karena memang ketika disebut bahwa birokrasi ini bisa dan politik itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan gitu ya. Artinya sebetulnya spirit saya menulis itu juga spiritnya adalah untuk mendorong terjadinya netralitas birokrasi ketika itu dikatakan sebagai hakikat dari netralitas itu yaitu keberpihakan terhadap semua ya. Sehingga tidak terjadi keberpihakan terhadap sesuatunya. Kemudian saya melihat secara konseptual, misalnya di situ saya menyebut antara pemikiran Max Weber dengan Karl Marx gitu ya. Dan tentu kita tahu bahwa beda ideologi ini bisa beda juga dari dalam memandang birokrasi. Nah, kalau melihat dari pemikirannya Max Weber gitu ya, bahwa birokrasi itu ideal organisasi atau organisasi yang rasional, yang salah satu cirinya adalah ditandai dengan kenetralannya itu. Nah, selama ini kalau melihat beberapa kontestasi selalu bahwa persoalan birokrasi itu tidak hanya berkaitan dengan politik, berkaitan dengan pelayanan ya, misalnya selalu memiliki stigma birokrasi ya, soal membedakan pelayanan, soal red tape, soal berbelit-belit dan lain-lain. Itu berkaitan dengan fungsi pelayanan ya. Lalu ketika ditarik relasinya dengan masalah politik, maka di situ juga terjadi ya. Nah, sehingga
kalau secara keilmuan bahwa dikotomi itu apakah netral atau tidak, memang ketika menarik relasi antara politik dan administrasi, gitu ya. Tetapi selalu terjadi tergerus dalam pusaran dukung-mendukung ataupun tolak-menolak. Sehingga kalau mengarah ke situ, kalau dikaitkan dengan salah satu jargon reformasi birokrasi, saya melihat bahwa itu masih sesuatu yang jauh panggang. Ya, kembali ke bawah spirit tulisan saya itu adalah mendukung untuk terjadinya birokrasi dalam posisi netral, karena itu adalah ciri dari profesionalisme birokrasi yang intinya adalah melayani semua pihak. Dan birokrasi ini juga menjadi simbol ya, seharusnya menjadi penggerak, menjadi motivator ketika dikaitkan dengan salah satu fungsinya. Selama ini banyak tuduhan dialamatkan tadi birokrasi dikaitkan dengan pelayanan juga masih banyak pertanyaan gitu ya. Apalagi kalau ditandai dengan kasus-kasus korupsi. Nah, ini semakin memperburuk. Saya sebagai orang yang mempelajari ilmu pemerintahan, maka kalau dari sisi akademis mungkin tugas saya, PR saya gitu ya, adalah memuliakan secara keilmuan juga gitu. Dan tentunya kita tahu bahwa antara teori dengan praktek ini seringkali banyak hal yang jauh panggang dari api ya. Bagaimana kemudian spirit itu bisa disampaikan sebagai bentuk dukungan ya, sebagai bentuk dukungan terhadap keinginan semua pihak untuk semakin baiknya pemerintahan yang menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian tadi soal reformasi birokrasi, saya kira birokrasi itu ya justru itulah dapurnya yang dia harus melakukan reformasi itu dari dalam. Ya. Kalau bahasa gampangnya, kalau tingkat pusat ya mulailah reformasi birokrasi itu di tingkat istana. Kalau di daerah ya dimulailah dari tingkat sekretariat daerah misalnya. Ya, kembali ke soal tema yang saya tulis, yaitu secara pribadi sebagai bentuk kegelisahan sekaligus harapan gitu ya, bahwa birokrasi Indonesia ini khususnya di daerah bisa semakin membaik dan paralel dengan semangat reformasi gitu ya. Bahkan kan reformasi birokrasi ini juga menjadi nomenklatur salah satu kementerian. Pada sisi itu saya melihat hal yang baik ya. Dan namun di dalam prakteknya masih terdapat sejumlah catatan. Dan saya berani mengatakan bahwa sampai saat ini sebetulnya posisi birokrasi itu belum netral. Ya. Makanya pilihannya apakah mau menjadi organisasi rasional atau seperti yang dibilang Karl Marx bahwa birokrasi itu organisasi yang nindas. Nah, tentu harapannya adalah organisasi yang rasional, yang ketika dikaitkan dengan soal politik dia berposisi netral, sehingga dia bekerja secara sistem. Ketika pemerintahan berganti siapapun pemimpinnya, maka dia bekerja secara sistem, dia melayani semua pihak, sehingga tidak membeda-bedakan soal pelayanan dan yang lainnya. Dan saya memandang bahwa birokrasi ini juga menjadi simpul yang kuat untuk memotong vicious circle yang selama ini terjadi. Saya merasa bahwa persoalan ketika berkorelasi dengan masalah politik, kita punya masalah hari ini adalah soal runtuhnya integritas. Gitu. Dan ini ternyata ketika dikaitkan dengan birokrasi juga, di situ ada terjadi transaksi jabatan. Itu sebagai bentuk pragmatisme yang itu dibenarkan juga oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu oleh Pak Cahyo itu ya, dari termurah sampai termahal gitu, dari tingkat kepala sekolah sampai eselon 1 dengan bervariasi harga. Nah, sehingga dengan demikian ini semakin memperburuk ya. Ya, poin utamanya bahwa ketika birokrasi bersifat netral, disitulah birokrasi sedang melaksanakan demokrasi ya. Dimana kita demokrasi itu salah satu tuntutan atau salah satu agenda dari reformasi 98 juga ya. Mungkin sementara itu yang bisa disampaikan Kang Nijar ya, Kang Budi, Dr. Maulana, juga Mbah Sri ya, ini mes-mesin terus. Sementara itu Kang, sebagai prolog, sebagai pembuka, ini saya dipaksa Kang Nijar untuk presentasi dadakan. Sementara itu hatur nuhun karena peratusanana pada tawakuf dina sanes kanten kakirangan ya, alepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
presentasi dari Dr. Erlan mengenai opini yang dimuat di Kapol ID, dan ada beberapa hal yang mungkin digarisbawahi. Yang pertama adalah birokrasi apakah netral, berarti selama ini ada asir bahwa birokrasi tidak netral. Betul. Dari judul sudah seperti itu ya. Nah, judulnya kapankah netral, kapankah netral. Kemudian ada hal menarik di sana, yaitu bahwa Kang Erlan menggarisbawahi reformasi birokrasi yang dicanangkan semenjak tahun 98, namun dalam perjalanannya jauh panggang dari SAP. Kang Erlan juga mengutip beberapa pendapat, dan mungkin ini bisa dalam bahasa Sunda diadu maniskeun mungkin ya, atau mungkin bisa diberi pandangan lain. Nah, ini Mas Ngat doktornya ini ya, menunggu untuk di sidang untuk perayaan gitu ya. Saya berikan kesempatan 5 menit kepada Dr. Maulana memberikan tanggapan as opini dari Kang Erlan. Silakan Kang MJ, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, dan terima kasih bagi Kang Nijar ini sebagai host. Kemudian juga ini dari Kapol ya, Kabar Politik Kang Dudi RS. Kemudian Pak Dr. Erlan, selamat malam. Pak Ihya M. Kulon juga selamat malam. Sukses semua ini ya. Malam. Semua. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Erlan terkait dengan birokrasi itu ada berbagai persoalan gitu kan yang tadi beliau sampaikan. Saya mencatatnya begini, jadi kalau dalam perspektif sosiologi gitu kan, birokrasi itu merupakan alat kekuasaan sebenarnya gitu kan. Jadi kalau dibilang kapan netral itu karena memang selama ini gitu kan, bahkan mungkin di beberapa kasus di dalam pilkada di kita di Indonesia sejak Orde Baru sampai hari ini itu belum bisa dipisahkan antara birokrasi yang profesional dengan kekuasaan. Sebenarnya memang kalau kita membaca dalam konteks trias politika itu sudah dibagi sebenarnya gitu kan, ada yudikatif, ada eksekutif itu kan yang di dalamnya ada birokrasi, yang kedua juga ada yudikatif begitu kan, dan ketiga ada legislatif. Cuma memang pada praktiknya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Erlan itu kenyataannya terlalu intervensi politik terlalu kuat di dalam birokrasi gitu. Maka pada akhirnya birokrasi sekarang kan dalam konteks pilkada itu ada konsekuensi dari sisi politik dan ekonomi gitu. Jadi tidak ada misalnya kalau kita ingin birokrasi ini netral sebenarnya agak susah gitu, karena memang pemisahan antara birokrasi dengan politik itu kadang-kadang juga ibarat dua sisi mata uang yang satu sisi memang tidak bisa dipisahkan gitu. Kecuali memang kalau praktik tadi legalnya itu kalau dalam konteks Weber kan ada legal rasional, kecuali legalnya itu diterapkan secara baik gitu kan. Tapi kenyataannya kan juga ada konsekuensi ekonomi atau konsekuensi jabatan di dalamnya gitu. Contoh misalnya pilkada Kabupaten Tasik lah gitu kan, kita ingin netral birokrasi tapi juga intervensi dari kekuasaan itu sangat kuat gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mau netral atau bisa gitu kan, tetapi itu harus proses ininya, hukumnya harus kuat gitu kan, dan aturan-aturan yang menyangkut itu harus kuat. Itu satu. Yang kedua adalah konsekuensi dari birokrasi ikut dalam konteks politik ini juga nanti akan berkonsekuensi pada misalnya jual beli jabatan tadi gitu kan. Saya melihat memang ini bukan barang baru, tapi kalau kita mau merubahnya secara baik gitu kan, itu harus diposisikan pada konteks scope of work-nya gitu kan. Jadi birokrasi itu
apakah memang ada regulasi yang lebih mengatur ke arah sana untuk tetap dalam konteks hanya memberikan hak politiknya dan dia tidak ikut terlibat dalam konteks pertarungan politik, tapi itu agak susah gitu. Karena tadi saya bilang bahwa ini sudah jadi alat kekuasaan di beberapa kasus di dalam konteks pilkada gitu kan. Bahkan memang misalnya kasus pilkada yang kota ya dulu itu di Kota Tasik, intervensi terhadap kekuasaan terhadap birokrasi itu sangat kuat sekali gitu kan. Dan kalau saya sih melihatnya dalam kacamata saya ini bisa diminimalisir setidaknya kalau ada pengawasan yang ketat kepada birokrasi gitu. Dan selama ini juga kan kita sudah sama-sama tahu proses pengawasannya itu juga tidak baik gitu kan, bahkan cenderung dalam tanda kutip itu ucing-ucingan gitu kan antara misalnya pejabat yang lebih tinggi dengan bawahnya gitu kan. Jadi agaknya gitu kan memang agak sulit untuk bisa independen gitu kan kalau dilihat birokrasi sebagai alat kekuasaan. Jadi punya konsekuensi ekonomi plus juga punya konsekuensi politik gitu. Nah ini mungkin problemnya di situ, ada konsekuensi politik dan konsekuensi ekonomi, termasuk jabatan-jabatan itu kan konsekuensi ekonomi juga gitu. Saya kan misalnya dengar bahwa ketika orang mau naik jabatan juga nanti ditunda menunggu pilkada selesai kan, atau misalnya seseorang yang ingin naik ke golongan tertentu juga menunggu pilkadanya selesai. Kalau selesai nanti saya akan taikkan. Ini naik gajinya juga akan seperti itu. Nah ini kan problematik gitu kan. Ini masalah culture, masalah budaya yang memang belum terbangun dalam konteks birokrasi kita gitu kan, lebih kepada kalau bilang Kang Erlan tadi ada pola-pola kalmak gitu kan untuk struktur yang bisa menindas. Memang pihak yang jadi kekuasaan juga misalnya bupati atau calon bupati atau incumbent gitu kan seringkali menggunakan itu, bahwa struktur yang lebih tinggi itu biasanya mendominasi kepada struktur yang lebih rendah. Bahkan superordinat itu kadang-kadang kita gambarkan bupati lah gitu kan ya, subordinatnya kan birokrasi gitu kan. Dan itu secara hierarkis kan tidak bisa dipisahkan gitu. Seperti itu. Jadi nah ini problem dalam konteks birokrasi di kita gitu kan. Kecuali misalnya ada civil society yang memang bisa mengawal secara bagus gitu dari luar gitu kan. Tapi kan kadang-kadang juga nggak bisa gitu kan. Saya pikir memang kontrol sosial di luar itu juga perlu gitu. Jadi tidak hanya kita melihat dari dalam bagaimana pergulatan di internal birokrasi, termasuk di situ ada bupati, tapi juga harus ada kontrol dari luar gitu. Tapi kenyataannya hari ini juga kan civil society di kita juga nggak pokal-pokal banget, tapi di tingkat lokal gitu. Jadi pola pengontrolnya juga nggak jelas gitu. Bahkan juga terlibat pada politik dukung-mendukung, di antara mereka juga sudah partisan semua kan. Meskipun memang misalnya di luar ada kontra juga, tapi partisan juga gitu kan. Di dalam juga sudah partisan karena memang ada kepentingan ekonomi dan jabatan. Di luar juga sudah partisan. Ini kan problematik semua. Jadi semacam sudah rumit gitu ini untuk memecahkan ini gitu. Kecuali tadi lah solusinya kalau misalnya di legalnya itu, legal rasionalnya itu, di legalnya itu bisa secara tegas gitu kan. Kan di PNS itu ada badan pengawas ya, kalau tidak salah gitu. Ada badan pengawas dan itu bisa diawasi oleh mereka. Tetapi saya bilang tadi ini tidak bisa berjalan secara baik gitu kan. Bahkan kadang-kadang mereka juga terlibat hanya menunggu laporan. 1 menit lagi dok. Ya, kesimpulannya beginilah. Jadi birokrasi punya konsekuensi. Kalau misalnya selama ini kita lihat gitu kan, satu punya konsekuensi terhadap ekonomi dan punya konsekuensi juga terhadap jabatan yang ada gitu, sehingga tarik menarik kepentingan di sini sangat kuat gitu kan. Jadi saya melihat kalau dalam konteks struktur kekuasaan itu sangat sulit untuk bisa independen gitu. Saja mungkin Bung, kasih. Siap, aduh mantap. Dan bolehlah kita buat semacam gambaran singkat bahwa Dr. MJ Kang Maulana Jannah itu melihat bahwa ada 2 hal yang mungkin disampaikan. Yang pertama adalah bahwa birokrasi dan politik itu ibarat 2 sisi dari satu mata keping uang.
dan susah sekali untuk disahkan atau dibedakan. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum dilaksanakan di dalam birokrasinya sendiri hingga bias kepentingan politik tidak masuk ke dalam sistem birokrasi. Dan Kang Maulana itu memberikan contoh bagaimana praktik jual beli jabatan, apalagi sekarang di kabupaten sedang hangat. Itu yang disitir oleh Kang Maulana Jannah, bahwa birokrasi hampir boleh dikatakan sulit untuk bebas dari politik. Birokrasi selalu menjadi subordinat dari politik. Itu mungkin nukilan dari pembicaraan Kang MD. Ya, kita lanjut. Saya beri waktu 5 menit berikutnya. Ini dia tinjauan sosiologi politik plus klinik ya dari seorang pakar seorang pakar klinik ya dan pengagum klinik ya. Teori Levi Strauss. Silakan. Kalau ini kedengeran ya nih? Ya. Udah, dengar. Bisa didengar. Dengar. Kalau menurut saya kayak birokrasi apakah bisa netral atau enggak? Ya pasti tidak. Karena secara sosiologis ada klausa netralnya sesuatu dibentuk pasti ada peluang untuk tidak netral. Pasti peluangnya untuk ada. Dan di birokrasi pertama di birokrasi itu yang pertama itu secara kultur pakaian orang PNS birokrasi itu masih pakaian Belanda. Sekarang masih dipakai itu. Nasihat dari Sinokogronya masih ada pangkatnya di sini. Nah, kalau itu bisa diubah, bisa jadi di alam pikiran birokrasi bukan alam pikiran pribumi, tapi udah masuk alam pikiran Eropa. Itulah yang dibentuk oleh Sinokogronya. Dan itu catatannya banyak sekali. Ya. Kemudian kalau misalnya di dalam politik itu, kalau politik misalnya masa kampanye atau masa pemilu, kalau politik sudah bermain, yang lainnya ikutin di belakang. Hukum pun ikutin di belakang. Artinya ketika ada kekuasaan dan kepentingan, netralitas hilang. Pasti hilang. Yang lainnya ikut di belakang. Ketika hukum pun masuk, pelanggaran, tetap mereka akan ada di belakang. Nah, kalau menurut saya, birokrasi nggak mungkin kalau tidak dirombak dari alam pikiran birokrasi itu sendiri. Mungkin sama dokter Erlan, dokter MJ, mungkin dibuat sebuah birokrasi yang pribumi. Ya seperti mungkin pakaiannya seperti di Thailand atau di mana. Kalau di kita kan masih pakai jas. Ya nggak apa-apa lah. Sebetulnya kalau nggak pakai jas juga jelek juga kalau nggak pakai jas. Ya artinya kalau menurut saya pertama memang alam pikirannya yang diubah. Walaupun ada peluang untuk tidak netral, harus diminimalisir. Yaitu dengan mungkin dicari jimatnya. Untuk udah mulai bener nih. Jimat kalau menurut Levi Strauss yaitu dengan kesepakatan apapun bentuknya kesepakatan pasti bagus. Ya, mungkin gitu aja. Thank you. Oke, terima kasih Bung. Sangat memperkaya sudut pandang kita terhadap tema kita kali ini, yaitu birokrasi kapan netral. Bung Ihya melihat bahwa mental yang harus diperbaiki karena apa? Karena mungkin birokrasi yang kita jalankan saat ini sedikit banyak masih merupakan warisan dari sistem pemerintahan kolonial Belanda. Di Bung Ihya lebih melihat bahwa birokrasi, politik, sistem bernegara dan sebagainya, termasuk undang-undang mungkin adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda atau pasca kolonial
Indonesia memang sedang berada dalam pasca kolonialisme, mungkinlah kayak begitu misalnya ya. Sangat menarik sekali, berbagai sudut pandang telah diungkap oleh dua panelis, merespon satu tulisan dari Bapak Erlan, Kang Erlan, yaitu birokrasi kapankah netral, dan mungkin juga pertanyaan berikutnya adalah birokrasi akankah netral, dan Bung Ihya itu menegas sangat tidak mungkin bahwa birokrasi adalah sebuah lembaga. Ketika menjadi sebuah lembaga, netralitas menjadi sesuatu yang niscaya, begitulah intinya. Baik, ini sesi terakhir, yaitu langsung kita bagaimana pandang media melihat diskusi ini, dan bagaimana sebuah konten berupa video ini bisa memberikan semacam penyadaran atau setidaknya memberikan interupsi di tengah ingar-bingar terkhusus ya Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Oke, sekaligus juga ini adalah sesi penutup sebetulnya dari Pemred Kapol ID. Kami persilakan Kang Dudi untuk pernyataannya. Baik, sebetulnya ini kan bukan persoalan baru. Masalah netral atau tidak netral itu sebetulnya sesuatu yang sangat sulit dihindari. Keberpihakan itu pasti ada, apapun bentuknya gitu. Tetapi sebetulnya kalau kita memandang bahwa pilkada sebuah sebuah game, pasti ada aturan gitu. Persoalan netral dan tidak netral tampaknya memang ya sulit dipungkiri dan tidak kita bisa bantah. Pasti itu muncul gitu ketika ada sebuah perhelatan kontestasi gitu, keberpihakan dan lain-lain gitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya untuk meminimalisir supaya pertunjukan itu berjalan dengan sehat gitu. Artinya ada rambu-rambu, ada aturan dan lain-lain gitu. Sampai sejauh ini tampaknya kita juga sulit untuk menghindari fakta bahwa ASN, katakanlah dalam hal ini, itu terlilit oleh persoalan-persoalan lama. Jalani sportivitas, ini kan jadi persoalannya gitu. Pilkada ini sebenarnya jadi uji kompetensi siapapun yang terlibat di sana untuk menjunjung tinggi sportivitas. Gitu. Tapi sebetulnya intinya bagaimana semua pihak bisa ikut bermain dalam game ini, menjunjung tinggi, masing-masing menjunjung tinggi sportivitas. Pemirsa saya banggakan, demikian sebuah sesi yang kita hadirkan, footnote speaker, catatan-catatan bicara atas sebuah teks dengan judul Birokrasi Netral, dan kesimpulan, saya tidak akan membuat premis, silakan semua penonton, semua yang masuk ke dalam video ini membuat kesimpulan masing-masing. Yang pasti pemirsa yang saya banggakan, tunggu part kedua dari footnote speaker ini. Kita akan membahas satu tulisan juga kontroversi. Tulisan ini dibuat oleh saudara MJ, Dr. MJ, itu gap antara pilkada dan kemiskinan. Nah, jadi sesi berikutnya kita akan opini Kang MJ mengenai pilkada, gap antara pilkada dan kemakmuran. Kemakmuran. Ya, baik, itu dia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin.